Selamat malam, perkenalkan nama saya Kersubono Sumendaya Kalang, NIM 2024-610029. Di sini saya akan membacakan artikel dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dan juga alasan mengapa saya mengambil judul ini. Artikel dalam bahasa Inggris yang berjudul Land Suitability Evaluations for Upload Rates in Tirmoyo Districts Wonogiri Regency Indonesia. Introduction. Soybean is one of the important food crops in Indonesia as a source of vegetable protein. Natural soybean need continue to interchange along with the interchange in population. Effort to increase soybean production can be done through land expansion. One of the protein tier lands to be developed for soybean cultivation is Ultisol. Ultisol in Indonesia have a very wide distribution region 45.79 million ha, or about 25% of the total land area of Indonesia. The main contents of Ultisol for food crops are high soil acidity, low organic matter content, low nutrients content, NPK, Ca, Mg, and high A saturation, which can be used to plant. To overcome nutrition constraints, it is needed to provide soil amino-acids that improve soil chemical properties. One of the potential soil amino-acids is bottom ash. Bottom ash is a soil waste for soil solution in power plants. Bottom ash has an alkaline resistance and contains several nutrients such as Ca, Mg, S, Pk, and nutrients. The use of bottom ash and amino-acids is expressed to increase soil pH and reduce toxicity. In addition to bottom ash, the provision of organic matter such as some mineral compounds is also needed to improve the chemical, physical, and biological properties of Ultisol. So manure compounds can
inspectes soil organic matter, injures gestion, extrages suspicion, and profit measures and measurements for plants. The duration of bottom as an job maneuver jumpers is expected to have a better importance on input with the sincere properties of ulterior and intelligent soybean yields. The study aims to determine the effects of bottom as enzyme manure jumpers on the chemical properties of ulterior and the yield of soybeans. Sekarang saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Pendahuluan. Kedelai merupakan salah satu tanaman pangan penting di Indonesia sebagai sumber protein nabati. Kebutuhan kedelai nasional terus meningkat seiring dengan pertambahan produk. Upaya peningkatan produksi kedelai dapat dilakukan melalui perluasan lahan. Salah satu lahan yang potensial untuk dikembangkan bagi budidaya kedelai adalah tanah multisol. Tanah multisol di Indonesia memiliki sebaran yang cukup luas, mencapai 45,79 juta atau sekitar 25% dari total luas daerah Indonesia. Kendala utama multisol untuk tanaman pangan adalah keasaman tanah yang tinggi, kandungan bahan organik yang rendah, kandungan hara yang rendah. Mengatasi kedelai tersebut diperlukan pemberian amelioran atau bahan pembina tanah yang dapat memperbaiki sifat kimia tanah. Salah satu amelioran tanah yang potensial adalah baton as. Baton as merupakan limbah padat hasil pembakaran batu bara pada pembangkitan listrik tenaga uap atau PLTU. Bottom as memiliki reaksi alkalis dan mengandung beberapa unsur hara seperti Ca, Mg, SpK, serta unsur hara mikro. Penggunaan bottom as sebagai amelioran diharapkan dapat meningkatkan pH tanah dan mengurangi keracunan al. Selain bottom as, pemberian bahan organik seperti kompos pupuk kandang sapi juga diperlukan untuk memperbaiki sifat kimia, fisik, dan biologis tanah multisol. Kompos pupuk kandang sapi dapat meningkatkan bahan organik tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation atau KTK, serta penyediaan unsur hara makro dan mikro bagi tanaman. Kombinasi antara bottom as dan kompos pupuk kandang sapi diharapkan memberikan dampak yang lebih baik dalam memperbaiki sifat kimia tanah multisol dan meningkatkan hasil kedelai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian bottom as dan kompos pupuk kandang sapi terhadap sifat kimia tanah multisol serta hasil tanah kedelai. Sekarang saya akan menjelaskan kenapa saya mengambil judul ini. Oke, baik. Kenapa saya mengambil judul itu? Karena alasan saya relasi dengan kebutuhan petani lokal.
karena judul ini dipilih karena Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian yang tinggi, terutama dalam sektor pertanian padi sawah. Terus alasan yang kedua, kebutuhan informasi untuk pengembangan pertanian berkelanjutan. Karena dalam konteks pembangunan pertanian berkelanjutan, evaluasi kesesuaian lahan menjadi alat penting untuk memastikan bahwa pertanian tidak hanya menghasilkan panen yang baik, tetapi juga tidak merusak lingkungan. Alasan yang ketiga, keterkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah. Karena Kabupaten Wonogiri, khususnya Kecamatan Tirtomoyo, memiliki kebijakan pertanian yang berfokus pada peningkatan produksi pada sawah. Alasan yang keempat, keterkaitan dengan kebutuhan petani lokal. Karena petani di Kecamatan Tirtomoyo membutuhkan informasi yang akurat tentang kesesuaian lahan untuk memutuskan apakah lahan mereka cocok untuk ditanami pada sawah atau tidak. Demikian atas penjelasan saya yang saya sudah bacakan. Terima kasih.